Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang apologet di tengah kemajemukan. Masyarakat Indonesia, kalau kita berbicara tentang masyarakat Indonesia, secara demografis maupun sosiologis, merupakan wujud dari bangsa yang sangat majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, ras, agama. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia adalah negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Maka dari itu, poin pertama, kalau kita melihat Pancasila ya, di Pancasila itu ada poin pertama berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa. Jadi setiap orang berhak memilih dan menentukan agama serta kepercayaannya sendiri. Tidak ada paksaan dalam memeluk kepercayaan ataupun memeluk agama. Dalam arti seperti ini, kita saling menghargai antar kepercayaan, agama, demi kehidupan damai sejahtera. Karena semuanya itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam lingkungan yang majemuk seperti inilah kekristenan hadir. Semenjak awal berdirinya kekristenan, gereja telah menerima berbagai macam tuduhan dan keberatan dari berbagai sisi. Ada yang berpendapat bahwa kekristenan di Indonesia hadir melalui penjajah, sehingga ada kelompok-kelompok yang memberi slogan bahwa kekristenan adalah agama penjajah. Apalagi ketika kita berjumpa dengan kelompok-kelompok paham-paham non-Kristen, ketika berjumpa permasalahan teologi, pastinya juga akan ada sisi-sisi keberatan di kalangan orang-orang non-Kristen. Nah, hal demikianlah yang memunculkan penyelesaian secara apologetika. Sekarang yang menjadi pertanyaan seperti ini, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan adalah sesuatu kebutuhan atau tidak berapologet di tengah kemajemukan religius. Untuk menjawab kesalahpahaman mengenai iman Kristen, untuk menjawab kesalahpahaman tentang kekristenan di Indonesia ini. Contoh kesalahpahaman yang seringkali muncul dan dipertanyakan oleh para polemikus non-Kristen. Mereka berpikir bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah, Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan Nabi yang dipertuhankan, Alkitab telah dipalsukan, dan lain sebagainya. Apakah hal demikian tidak perlu diselesaikan secara apologis? Tentunya harus diselesaikan. Apakah kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya berprinsip imani saja, yang penting imani saja, yang penting percaya saja, yang penting itu hidup kita baik, praktek kita sesuai dengan tuntunan-tuntunan Alkitab? Apakah benar demikian? Sekarang, apa yang ada di dalam benak pikiran kita ketika kita berbicara tentang apologetika? Apakah apologetika itu? Apakah apologetika itu sebuah usaha untuk membela Tuhan? Sebagian orang menyamakan apologetika dengan perdebatan. Padahal, perdebatan hanyalah salah satu sarana di dalam apologet. Tidak sedikit orang anti dengan pembelaan. Benar nggak ya? Tidak sedikit orang anti dengan pembelaan. Apalagi berbicara tentang iman, agama, dan Tuhan. Seringkali orang yang membela diri dianggap tidak ramah. Bahkan maunya menang sendiri. Nah, kita akan melihat bahwa apologetika bukanlah membela diri, juga bukan berbicara tentang membela Allah, namun membela pengertian kita tentang Allah dan firman-Nya. Tidak sedikit di kalangan orang-orang Kristen memandang apologetika sebagai sebuah kegiatan yang sia-sia. Betul atau betul? Kita seringkali menjumpai hal demikian kan? Mungkin dari kita juga pernah menjumpai pernyataan semacam ini. Untuk apa berapologet? Apakah Allah itu perlu dibela? Apakah kebenaran itu perlu dibela? Tidak usah berapologet. Yang penting itu praktek hidup kita penuh kasih. Bukan sebatas teori. Karena ada orang juga yang berpikir bahwa apologet itu hanya sebatas teori. Hanya sebatas doktrin. Nah, kita hari ini akan melihat, menjernihkan kesalahpahaman ini. Selanjutnya juga, ketika kita sadar bahwa kita hidup di tengah kemajemukan religius, di tengah kemajemukan semacam ini,
tidak sedikit ada orang yang berpikir berapologetika itu bisa bersifat kontraproduktif bagi semangat kebangsaan, sehingga berpikir untuk menghindari apologetika demi menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sepertinya cita-cita semacam ini adalah hal yang baik, betul ya? Cita-cita semacam ini adalah hal yang baik sepertinya. Namun bukan sesuatu hal yang tepat. Mengapa? Karena kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menyampaikan Injil, tetapi juga memberi pertanggungjawaban terhadap iman, pengharapan yang kita pegang dan kita percayai. Hal yang perlu kita ketahui sekarang, bahwa ketika kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan Injil. Nah, di dalam penyampaian Injil itu pun dibutuhkan yang namanya apologetika. Jadi menyampaikan Injil dan berapologetika adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Penginjilan itu adalah menyampaikan kabar baik tentang kebenaran di dalam Yesus. Sedangkan apologetika memberikan pertahanan mengenai kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Seseorang menyampaikan kabar baik harus yakin dengan apa yang ia percayai. Tidak mungkin seorang yang menyampaikan Injil, dia masih ragu tentang Tuhan, tentang Alkitab. Maka dari itu ketika kita sebagai seorang penyampai Injil, sebagai orang yang dipanggil untuk memberitakan firman, sebagai orang yang Tuhan memang sungguh-sungguh khususkan ya untuk menjadi seorang penginjil, kita harus tahu dan yakin apa yang kita percayai. Bukan hanya sebatas yang penting imani saja, yang penting percaya saja. Tuhan memberikan kita akal budi. Maka dari itu perintah untuk mengasihi Allah bukan hanya sebatas mengasihi dengan hati, dengan jiwa, dengan kekuatan, tetapi juga dengan segenap akal budi. Itu yang harus dikerjakan setiap orang-orang Kristen. Di tengah kemajemukan religius, kekristenan hadir bukan hanya membawa statement imani saja. Kekristenan harus hadir dengan akal budi yang sungguh-sungguh menguduskan Kristus dalam hati dan pikiran. Karena apa? Karena kita harus sadar, di tengah kemajemukan religius, tidak sedikit adanya kesalahpahaman mengenai iman Kristen. Kesalahpahaman semacam inilah dapat menjadi penghambat penyampaian kabar baik. Di tengah kondisi dan tantangan semacam ini, memunculkan penyelesaian dengan cara apologis.